Saya kemarin menerima mahkota itu karena satu tujuan. Ketika berhadapan dengan Baruna, baru saya pakai mahkota itu. Dan baju ini pelengkapnya. Selain itu saya nggak akan pakai. Dan saya nggak mau diangkat, dinobatkan, saya nggak mau. Walaupun katanya ketika saya pakai mahkota itu, seluruh pasukan mau akan hormat kepada saya, nurut perintah saya nggak mau seperti itu. Saya sudah membawa baju yang harus saya serahkan kepada Anda. Kita tunggu kehadiran Pangeran Lodaya. Masuklah bawa Prabu. Aus juga, Pi. Perasaan ada tadi bentak-bentak mulu ya. Bentak-bentak mulu ya? Enggak ya? Tegas. Tegas. Emang kita mau di gitu-gituin. Bismillah. 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 Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Kemarin kita diomelin sama Lodaya. Sekarang ada yang omelin Lodaya. Karena tadi pas habis itu. Hah? Karena tadi. Oh yaudah ente yang kalau mau omelin. Kok nitip ente omelin sendiri. Kagetin Mas. Oke, kita tunggu kehadirannya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sahabat syiar. Apa ya, ini efek ya dari liputan kita di Gunung Puntang gitu. Di Gunung Puntang sebenarnya saya juga udah nggak mau nerima mahkota itu karena ada sesuatu yang saya khawatirkan gitu, sesuatu yang bakal menimbulkan fitnah. Dan rupanya di tempat ini Resi Antariksa itu datang untuk memberikan baju. Coba ujung-ujungnya itu penobatan. Saya paham sekali kalau udah ada mahkota, udah ada jubah gitu, itu pasti akan ada penobatan atau ada satu sumpah ya, mereka yang digaib itu untuk tunduk patuh kepada saya, membaiat saya sebagai entah tokoh, entah raja, apapun itu, dan itu yang saya tidak mau. Makanya di sini saya coba hadirkan Pangeran Lodaya. Apakah pemberian baju itu dalam rangka itu? Kalau dalam rangka itu tentu saya akan menolak mentah-mentah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya berhadapan dengan Pangeran Lodaya. Mohon maaf Pangeran, bukan saya berkata lancang kepada Anda. Selama ini saya menghormati Anda sebagai saudara muslim saya. Namun saya butuh penjelasan kepada Pangeran. Ada apa semua ini? Kenapa tiba-tiba Resi Antarisa datang dan ingin menyerahkan jubah ataupun baju kepada saya? Kenapa Anda lancang ingin menyerahkan baju itu? Belum saatnya. Ketika saya sedang menjaga Brajadharma, kau usik kembali. Jangan gerabak gerubuk dalam membuat strategi menyerang Baruna. Ayah Jayadharma yang mengatakan kepada saya harus menyiapkan baju ini. Kembalikan. Keselamatan Brajadharma yang lebih utama, bukan baju itu. Baiklah Pangeran. Sebenarnya maksudnya apa sih itu? Apa namanya? Ada strategi apa ini di luar dari pengetahuan saya secara pribadi, dan hal ini juga nggak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat kita tentang mahkota dan tentang baju yang tadi telah dibawa oleh Resi. Sebenarnya Pangeran ini punya rencana apa terhadap saya? Tidak ada rencana apapun. Jika Anda ingin tahu, akan kubuka ruang kukup ini. Pasukan selatan dan utara sedang menyerang. Apakah Anda siap? Siap dalam hal apa? Perang terbuka saat ini. Menurut saya bukan di sini tempatnya kita melakukan pertempuran. Ada masanya nanti. Cuman ini erat kaitannya dengan mahkota dan baju itu. Kemarin sudah disampaikan, mahkota itu dipakai saat berhadapan dengan Baruna. Oke. Itu nggak masalah, saya juga sudah menerima itu. Tapi bukan untuk menjadikan posisi saya itu lebih tinggi dibanding yang lain. Saya tidak suka seperti itu. Walaupun kita hidup dalam perjuangan ini, kita berjuang sama-sama. Masing-masing memberikan ide dan strategi yang terbaik. Dan saya bukan pemimpin kalian. Begitu juga sebaliknya, kalian bukan pemimpin saya. Kita punya satu tujuan. Semua demi agama kita. Itu harus kita pegang teguh. Kalau memang diharuskan saya memakai mahkota itu untuk melawan musuh-musuh kita, saya siap. Tapi bukan untuk mengokohkan kedudukan saya. Jangan biarkan setan mengalir di dalam hati saya. Saya harap kita bisa saling menghargai. Memegang seh atau ilah saja sudah cukup berat buat saya. Dan Jayadharma harus diingatkan nih.
Jangan melakukan sesuatu tanpa ada izin dari Anda. Jangan kita paksakan Pangeran Lodaya. Saat ini kita masih fokus untuk menghadapi gempuran-gempuran dari selatan dan menjaga Gunung Padang serta istanaku. Lebih baik itu kita punya rencana terdekat ini yang besar. Di Raung itu kita harus persiapkan semua strategi. Taruhan kita di sana. Dan itu yang menjadi alasan kita akan mengundang Sang Hyang Ananjaya. Karena siapa saja yang menyalahi perjanjian antara Syekh Subakir dengan Astadewa akan menerima hukuman Ananjaya. Itulah salah satu maksud kita memanggil dia. Jangan sampai kemusliman para Sang Hyang itu menjadi tekanan bagi mereka. Itu maksud tujuan saya memanggil Ananjaya, agar dia mengetahui kondisi sesungguhnya di Pulau Jawa saat ini. Sekaligus untuk meredam Sang Hyang Baruna. Baiklah, ada yang ingin Pangeran sampaikan kepada saya? Tidak ada. Saya akan kembali ke Kulon. Silakan. Baiklah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa syukur saya Sama-sama, Sang Hyang. karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menemukan saya dengan Anda. Bersyukurlah pada Allah. Semua tak mungkin terjadi tanpa takdir Allah. Alhamdulillah. Saya banyak belajar dengan Syekh Hasim Bahadur. Alhamdulillah. Untuk saat ini saya akan selalu bersama dengan Pangeran Lodaya. Alhamdulillah. Karena selatan semakin gencar dalam melakukan peperangan. Baiklah. Dan sementara waktu tetaplah Anda di Kulon. Kembalilah bersama Pangeran Lodaya. Dan sampaikan salam saya kepada Hasim Bahadur. Insya Allah tengah purnama nanti saya akan datang. Insya Allah saya akan sampaikan kepada Syekh Hasim Bahadur. Dan titip makhluk yang telah kami muslimkan tadi. Insya Allah kami bawa. Baiklah kalau begitu, Pangeran, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Saya pamit duluan, Pangeran. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ternyata serius itu nggak enak ya. Enakan ketawa. Aduh. Break dulu lah. Nggak enak serius itu, Ndra.
Oh, nggak biasa galak begitu. Tapi itulah sahabat siar, satu fenomena. Jadi kadang kita harus tegas, kadang kita juga nggak perlu terlalu serius gitu dalam menghadapi semuanya. Dan bekal dari itu semua adalah keilmuan kita dan pengalaman. Iya. Jadi siapa saja yang memang bersinggungan dengan dunia-dunia seperti ini, dunia-dunia gaib, supranatural dan lain sebagainya, kita harus punya prinsip. Dan sebaik-baik prinsip adalah agama yang kita jadikan sebagai pegangan hidup, agar kita tidak tersesat. Baiklah sahabat siar, kita akan break sejenak untuk melanjutkan kegiatan ini. Karena saya perlu refreshing sedikit. Ya, tukang pijit mana tukang pijit? Oke? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, alhamdulillah kita lagi break nih. Di sela-sela break ini kita mau tanya nih bagi penonton yang menyimak bukan part sebenarnya, sesi 1 tadi. Ada Kang Haji Didin Ya. dari Banten. Banten. Kang Erik dari Banten. Banten juga. Kang Haji ini mah ketua ketua Banten Kang Haji. Jadi gimana nih Kak, dari Kang Haji Didin dulu ya. Kang Haji, kira-kira hikmah apa nih yang dilihat dari makhluk yang pertama masuk ke dalam Mas Dian tuh? Oh, jadi tadi pas saya nonton gitu ya, beliau menceritakan bahwa beliau itu makhluk dari Pajajaran Betul. yang sejak bubarnya kerajaan Pajajaran, Batu Pancalikan dibawa ke Banten. Dikarenakan di sini beliau tidak ada tidak ada yang membimbing, jadi beliau pindah ke sini dan menyesatkan katanya. Oh gitu. Akhirnya karena tadi saya sempat dengar juga bahwa karena nggak ada pemimpin dia kiblatnya ke Blorong. Iya, ke Lanjar ya. Iya, ke Lanjar. Ke Lanjar. Tapi alhamdulillah tadi sama Abah bisa dimuslimkan. Muslimkan. Iya. Masya Allah. Membaca 2 kalimat syahadat. Kira-kira hikmahnya apa tuh Kang Haji? Pak Erik, Ya mungkin hikmahnya intinya satu, segala sesuatu di dunia ini ya kita jangan besar kepala, pasti selalu butuh sosok seorang guru atau sosok seorang pembimbing. Ya contohnya gitu. tadi ketika Pajajaran bubar, seiringnya Batu Pancalikan dipindahkan ke sini, makhluk itu ikut ke sini, ya kan, di sini ternyata nggak ada yang membimbing, jadi seperti hilang arah. Betul. Makanya kita hidup di dunia harus selalu terarah gitu, biar jangan sampai sesat. Mungkin itu Masya aja. Allah. Kalau dari Kang Haji gimana Kang Haji? Kalau dari saya sih, satu hikmah yang saya ambil itu jangan sekali-sekali meminta kepada makhluk. Soalnya yang pertama makhluk itu menyebutkan adalah penguasa sini dan menggaungkan Anda pengen kaya ikut dengan saya. Artinya kita tidak boleh meminta-minta ke makhluk jin. Itu sudah dilarang lah sama agama. Dan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Itu hikmah yang saya ambil karena makhluk ini selalu meminta sujud kepadanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi benar apa yang dikatakan Kang Haji, Pak Erik, Kang Haji juga, Kang Haji Didin maksudnya, bahwa perjalanan hidup seseorang itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita tetap harus punya guru untuk yang membimbing kita supaya nanti selamat di akhirat. Dan juga hidayah datangnya bisa kapan aja, ya. Betul. Ketika awalnya makhluk sombong dengan begitu sombongnya ya, tiba-tiba menemukan titik bahwa dia memang membutuhkan sosok seorang guru dan bimbingan dalam hidup, akhirnya dia mau memeluk agama Islam. Alhamdulillah, bertambah lagi saudara kita. Alhamdulillah.
Makasih Kang Haji Didin. Sama-sama. Mudah-mudahan nyimak lagi nanti ya. Emang Ya, suaranya sama-sama. agak kedengeran ya, agak samar ya. Iya, yang jelas. Begitulah sahabat siar kalau nonton langsung. Tapi atmosfernya itu beda kalau nonton langsung. Apalagi cuaca, pertama panasnya juga, tiba-tiba dingin, apalagi kerasa dingin pas Pangeran Noda yang masuk. Pengaruh dari masuk Terasa ya. banget. Masya Beda, Allah. beda ada perbedaan. Itu yang kadang sahabat siar di rumah nggak bisa rasakan ketika datang di liputan ini. Masya Allah. Hatur nuhun Kang Haji. Sama-sama Kang Didi. Kita cari lagi untuk kita wawancarai. Oke sahabat siar, ayo kita cari korban berikutnya. Oke sahabat siar, saat ini saya sudah bersama Ki Dedi, panggilannya Ki Dedi. Dedi Dahlan dari Korwil Bekasi. Bekasi. Nah ini Cang Komar, Ketua Korwil Bekasi. Alhamdulillah. Jadi Ki, manggil Ya, Ki aja ya. iya, Guru. Sana tua bener ya panggil Ki. Nggak apa-apa deh. Ki, jadi hikmah apa nih ente yang bisa dilihat dari makhluk yang tadi nyimak kan? Nah, alhamdulillah nyimak bro. Alhamdulillah. Iya. Ya pelajarannya buat kita sebagai umat muslim jangan menyembah selain kepada Allah, bahwa sesembahan yang utama adalah bersembah dan berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Gitu, Guru. Alhamdulillah. Pelajaran yang saya tangkap kayak gitu. Iya. Terus kesan-kesan ente nih. Ini kan sahabat siar banyak yang pengen nonton datang langsung. Sebenarnya Bro. gimana sih datang ke sini tuh nonton langsung tuh kayak gimana rasanya? Alhamdulillah saya bisa datang liputan di Banten ini sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Saya merasakan rasanya gimana? Saya nggak bisa ngucapin kata-kata ini. Karena saya juga baru kaget pas tadi juga saya sedikit dengar ya pas Mas Dian masuk, slup. Nah di pojok sebelah situ saya dengar suara ketawa, Wah. kak gitu. Masya Allah. Apa yang lain juga dengar saya kurang tahu, saya doang yang dengar kali ya. Ini doang yang denger, yang lain nggak denger. Kalau Cang Komar nih, Siap, Bro. Cang Komar gimana nih? Tadi kan nyimak ya. Iya, iya. Kalau dari sebenarnya dialognya nyimak langsung apa nggak sih? Maksudnya kedengeran atau samar-samar atau gimana? Saya sih karena di belakang samar-samar, tapi insya Allah saya jelas mendengarin. Alhamdulillah. Jadi hikmah apa nih dari makhluk pertama yang masuk ke Mas Dian? Kalau makhluk ke Mas Dian sih, saya ngelihatnya ya seperti itu, bahwa kita sebagai manusia itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk jin seperti dia. Masya Allah, alhamdulillah. Terus memang yang saya sangat salut sekali sama guru kita itu pada saat guru mau dinobatkan, guru itu nggak mau, itu saya salut sekali itu guru. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nggak mau menjadikan seorang pemimpin dan memimpin seseorang itu. Alhamdulillah. Berarti itu nyimak ya? Alhamdulillah. Oke sahabat siar, alhamdulillah. Memang di bagian pertama ini sebelum kita break banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya itu dia kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Yang kedua harus selalu rendah diri. Nggak perlu jumawa ya, kena jabatan dan sebagainya. Dan yang ketiga dari aneh bahwa hidayah itu bisa datang kapan aja. Mulai awalnya dia gagah berani dan galak ya. Ya betul. Akhirnya dengan dialog-dialog pendekatan, ibaratnya kalau komen di YouTube tuh ada bilang dari hati ke hati. Akhirnya mengena, alhamdulillah makhluk yang tadi bisa dimuslimkan beserta dengan pasukannya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ya, jadi terima kasih, terima kasih banyak, Ya, Cang Komar. Alhamdulillah, mudah-mudahan nyimak lagi nih yang kedua nih. Ya, siap. Jangan tidur ya. Kalau begitu mah saya pasti nyimak dah. Takut ditanya lagi. Alhamdulillah, sahabat siar. Ini udah jam 3. Mudah-mudahan di sesi yang kedua ini kita bisa mendapatkan informasi tentang tempat ini dan juga mitos-mitos yang ada di sini. Apalagi? Korwil Bekasi. Oke. Udah tenang. Udah tenang. Telat ya. Ulang dong. Korwil Bekasi. Udah tenang. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Udah tenang. Oke sahabat siar, kita akan memediumisasi mediator kita yang keempat, yaitu Opik. Mudah-mudahan ada makhluk yang bisa memberikan informasi mengenai hal-hal yang kita angkat pada malam hari ini, terutama tentang keraton Suroswan
atau kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Di Siap. Apik siap. Siap. Coba. Posisinya sebelah mana ya? Kayak ente fokus yang dalam, itu bayangin yang di Sagira. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sarehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa benar saya berhadapan dengan Ki Kusuma? Sumuhun. Alhamdulillah. Berarti nggak salah manggil makhluk. Kumaha kabarnya, Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya enon aki celuk ka dieu. Aki tahu tempat ini, Ki? Apa itu? Cai panampungan. Betul. Baheula panampungan. Nu ngajalurkeun cai ka keraton. Betul. Apalagi yang Aki tahu terkait tempat ini, Ki? Waktu itu di zaman siapa, Ki, kira-kira dibangun ini, Ki? Sultan Maulana Akipo. Sultan Maulana Yusuf. Lu Aki inget ya? Oke, Ki. Betul, Ki. Alhamdulillah. Berarti Aki ingatannya lumayan bagus, masih bagus. Jadi, Ki, Aki kan tinggalnya di Saketi Sajira, Ki. Sajira. Sajira, betul. Dulu kan kita pernah ke sana, Ki. Mohon. Kemudian di sana Aki bilang sama Ki Jarot itu bahwa di sana dimakamkan bahwa prajurit-prajurit dari Banten, Ki. Mohon. Berarti ada hubungannya dengan tempat Kesultanan Banten, Ki? Ada. Jadi ceritanya gimana, Ki, sambil sampai sana, Ki? Jadi sebenarnya mah ya, selain arek nyanda ka Pajajaran, tambah di dia didesek ku Belanda. Sebagian pada lompat ke itu sekalian dari Pajajaran oge ya. Sedih loh ningali itu mah. Dulu jeung dulur. Betul, Ki. Perang. Oke, Di. Iya, Pak Ustadz. Ini kayaknya makhluknya pernah ini. Iya, Pak Ustadz. Pernah interaksi kita ya. Ki Kusuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Damang saya. Alhamdulillah. Aki yang waktu itu di mana? Sajira. Sajira ya? Sajira. Masya Allah. Sareng kamar itu Karangbolong. Ke Karangbolong juga ya? Karangbolong. Ya, ngiring. Oh, Masya Allah, Ki. Memang kita sengaja nih datang ke wilayah Banten ini, terutama ke Keraton Sorosowan. Apalagi liputan kita malam hari ini tuh di danau apa? Tasikardi gitu, Ki. Mohon. Iya. Itu saya juga mendapat informasi kan di Sajira itu banyak makam-makam tua. Katanya erat kaitannya dengan Kesultanan Banten juga ya. Apa memang dulu Kesultanan Banten itu pernah ada satu kejadian tragedi atau gejolak sehingga banyak prajurit Banten yang hijrah ke sana gitu? Nembe tadi di seloskeun. Oh, Nu saya inget Aki, kapungkur teh lompat ka ditu kan digempur ke Belanda. Jadi saat itu Belanda udah masuk ke Banten ya? Entos. Iya, dari sejarah yang saya pahami juga dari beberapa tokoh masyarakat itu bahwasanya memang pernah terjadi pergesekan ya antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri Sultan Haji, dan kemungkinan pada waktu itu terjadi
apa ya di Sajira itu dijadikan sebagai markasnya Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, mohon. Iya, Aki Mohon. ketemu, melihat atau mendengar tentang Sultan Ageng Tirtayasa ada di sana. Sultan Ageng Tirtayasa, Hmm. Sultan nu bijaksana, Oh, seperti itu. sangat bijaksana, nusa terang akinya. Oh, Anjeuna karena pertanianna sangat luar biasa. Masya Allah, jadi membangun pertanian rakyat ya. Sumuhun. Sehingga Banten pada waktu itu mengalami masa kejayaannya. Sumuhun. Dan itu mungkin juga ya namanya anak sama bapak ya, Sultan Haji sebagai putra mahkota, terjadi pergesekan atau selisih pendapat sehingga dimanfaatkan sama Belanda itu. Nah, dia adu domba ke. Diadu domba. Oh, berarti benar kata makhluk yang tadi itu. Iya. Salah satu tujuannya dia dendam itu mengadu domba ya. Bisik-bisikan. Masya Allah. Supaya kumaha carana supaya Banten teh pecah. Supaya Belanda gampang menguasainya. Oh, seperti itu. Mohon. Dan Aki tahu ketika Belanda menguasai kerajaan Banten ini. Non paling dia aki tersilap. Tapi terus pindah ke paling itu terus ngalih ka Sajira. Oh, apa Aki memang penduduk asli Sajira atau memang pendukung Sultan Ageng Tirtayasa yang ikut juga bermigrasi ke daerah Sajira, Ki? Aki di Sajira. Oh, emang asli Sajira ya. Dan kaget dong pas tiba-tiba datang orang banyak dan ternyata orang tersebut dari Kesultanan Banten ya. Mohon. Masya Allah. Tapi aki pergi sok ameng ka dieu. Oh, sok ameng. Mohon. Punya keluarga, kerabat atau teman di sini, Ki? Aya nu sok aki tuturkeun. Maksudnya itu apa? Guru atau apa, Ki? Orangnya bijak, Orangnya bijak ya. agamana saya. Saya. Aki sendiri bisa nggak sih menceritakan lebih lanjut gitu tentang sosok Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri, Ki? Nyeritakan detail mah aki tepati apa ya Jang. Seperti itu. Cuma aki anu sekaris besarna doang. Jadi seperti apa itu Sultan Ageng Tirtayasa? Ya, nangis Ustaz. Kenapa, Ki? Apa ada kejadian yang menyedihkan sehingga Aki kok tiba-tiba ingin menangis, Ki? Sedih aki Jang. Sedih. Ningali kejadian kapungkur. Masya Allah. Boleh Aki sebutkan kejadian yang membuat Aki sedih itu seperti apa, Ki? Di saat rakyat dapat kebungahan atau kesenangan atau keadilan, kesejahteraan, ayo orang-orang Yang menghancurkan itu semua. karena hawa nafsu, sarakah, Apakah yang Aki maksud adalah para penjajah itu? kayina eta Jang. Yang ingin menguasai wilayah Banten ya? Mohon Jang. Bahkan dalam sejarah tuh banyak sekali raja-raja Banten yang ditangkap, yang dipenjara, Disiksa. disiksa, bahkan meninggal dunia di perasingan mereka. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Dan kalau Jadinya Sultan teh hijrah atau pindah bersembunyi ke Sajira. ke Sajira. Nah, kadar itu teh ngaranna digarentos yang nyamar. Jadi gelar segala macam dipicen untuk menghilangkan jejak, Masya Allah. termasuk prajurit-prajurit. Jadi itu sungguh mengenaskan juga ya kejadian pada masa itu ya. Kita aja baru dengar ceritanya juga udah menyayat hati ya. Apalagi kita berhadapan dengan situasi pada saat itu. Masya Allah. Memang ketika kita berbicara tentang sejarah bangsa ini, apalagi yang kaitannya dengan penjajahan itu sangat mengiris hati. Banyak sekali korban-korban dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang disiksa, dipekerjakan tanpa bayaran, tanpa makan, minum. Masya Allah. Aki mangan mesen hiji doang, Jang. Apa itu, Ki? Ulah sarakah. Jangan serakah ya. Terus silaturahmi diseueurkeun. Duduluran ulah permusuhan.
Mungkin itu salah satu penyebab ya terjadi perpecahan itu, kurangnya silaturahmi, saling curiga. Masya Allah. Ini jadi hikmah juga buat kita di orang-orang yang hidup di masa sekarang ini. Hati-hati dengan namanya adu domba ini. Turunkan ego-ego. Ulah mentingkin ego diri sorangan. Oh gitu, Masya Allah. Tingali ka sekitar. Aya nu dahareun teu. Kalau misalkan ente ngawadang, orang aya uang lebih atau lebih kasihan. Masya Allah. Jadi sifat sosial kita harus ditumbuhkan ya, sebagaimana ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi itu. Jangan ini mah ada yang kelaparan didiemin aja. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana nanti mereka mempertanggungjawabkan di akhirat? Iya betul itu. Padahal ajaran Islam itu udah sungguh indah ya. Ketika para pemeluk itu betul-betul menjalankan syariat secara maksimal, insya Allah rahmatan lil alamin itu bisa kita rasakan. Tapi kalau kita hidup di atas ego sendiri, mementingkan diri sendiri, apalagi ada keserakahan di dalamnya, yang ada hanya kehancuran, penderitaan. Tambah jadi lebih deket ke Gusti Allah. Ya. Dunia geus kolot, tinggal nunggu waktu. Udah istighfar. Nunggu waktu apa tuh maksudnya? Nunggu waktu akhir. Kiamat maksudnya? Nah, dunia geus kolot yang. Ini menjadi pelajaran juga buat kita untuk segera mempersiapkan diri menanti hari esok. Masya Allah. Aki sendiri kapan terakhir ketemu Ki Jarot? Apa di Sajira? Setelah Sajira ada ketemu lagi nggak sama Ki Jarot? Terakhir di Karangbolong, Jang. Oh di Karangbolong. Jarot ada dia, Jang. Hah? Jarot ada dia. Tapi energi ini mah aya ieu. Ada ya? Iya. Tapi di kayak ngumpet tuh takut tuh. So, ada persoalan tadi itu yang kita pengen tanya itu. Masya Allah. Tapi memang hikmahnya banyak sih yang kita bisa petik itu tentang kejadian-kejadian yang telah lewat itu. Bagi sejarah-sejarah kelam jangan sekali-kali diikuti dan dijadikan contoh. Tapi kita mencoba mencontoh kejadian-kejadian yang baik. Bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana. Yang efeknya sampai sekarang kebaikan-kebaikan itu selalu disebut sebagai orang yang baik. Namun ketika kita salah dalam melakukan sesuatu, kita pun akan dikenal sebagai orang yang buruk. Nah ini bahaya, ini pelajaran berharga buat kita. Kapungkur mah, Jang, pertanian Bagus ya? bagus, makanya serang, sebut serang sawah. Oh serang itu artinya sawah? Mohon. Oh dikirain tempur, serang. Oh Nah, itu serang ya? Persawahan, sistem persawahan kayak nih tina irigasi kolam ikan irigasi. Iya ini kan, ini juga termasuk, ini juga danau Tasik-Kardi ini juga sebagai untuk irigasi persawahan rakyat itu yang dibangun sama Sultan siapa? Syekh Maulana Yusuf ya. Itu udah luar biasa itu pemikiran terhadap pertanian rakyat itu. Apalagi Banten ini terkenal sebagai pemilik pelabuhan terbesar pada masanya itu. Pelabuhan apa namanya? Karangantu. Kapungkur kan kapal-kapal lebet sampai kapal gitu. Iya, kapal-kapal besar ya, kapal-kapal dagang dari negara-negara sekitar ya. Masya Allah. Memang betul-betul besar kerajaan Banten itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya harus dipertahankan sebenarnya. Indonesia sebagai negara maritim itu harus betul-betul memanfaatkan jalur-jalur dagang perairan, lautan. Masya Allah. Baik lagi, ada lagi ingin Aki sampaikan nggak ke kita ini? Terus yang itu, Selain pesan-pesan yang tadi untuk tidak serakah dalam hidup, mementingkan atau melihat penderitaan orang lain, membantu kesusahan orang lain. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diikuti karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Islam mengedepankan kita untuk ada kepedulian terhadap lingkungan, sesama manusia. Ya udah kalau begitu, kalau memang tidak ada yang Aki sampaikan kembali, nanti mungkin Ki Jarot juga akan masuk. Mudah-mudahan ada informasi juga yang bisa kita gali dari Ki Jarot.
Oke, saya hargai Aki telah datang memberikan informasi ke kita. Oke, kalau begitu Aki pamit. pamit boleh, silahkan Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dialognya sebenarnya simpel tapi dalam. Dalam Ustaz, Masya Allah. Begitu sebenarnya semua dari hati kita sendiri sebenarnya itu Ustaz. Hati. Mulai dari keserakahan, kenapa kita bisa diadu domba, dan juga apa kepedulian antar sesama sebenarnya dari kita sendiri Dari itu. kita sendiri. Dan memang kerajaan atau raja-raja Banten itu terkenal arif bijaksana Betul. dari Maulana Hasanuddin itu terkenal sebagai pondasi ya, sebagai raja pertama yang membangun dan membesarkan kerajaan Kerajaan Banten. Banten. Belum lagi Maulana Yusuf. Yusuf. Syekh Maulana Yusuf itu luar biasa Zaman itu. kemasan juga itu Ustaz. Iya, teknologi yang dikeluarkan, strategi-strategi perang, apalagi beliau juga terkenal gitu ya sebagai ahli strategi. Bahkan kerajaan besar Sunda atau Pajajaran itu bisa runtuh di masa beliau. Betul Ustaz, Masya Allah. Itu luar biasa. Tapi memang hikmah sosial yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, jangan sampai kanan kiri kita mereka butuh makan, butuh minum, tapi kita cuek aja. Betul. Ya, seolah kita tinggal di hutan. Tinggal Kalau di- gitu, iya. dengan tinggal di hutan ketahuan Sendirian Ustaz. sendirian. Masya Allah. Iya, dia nggak ada pedulinya. Iya, benar. Egoisme aja. Ya. Satu Oke. lagi Pak Ustaz. Apa itu? Jadi ketika ada ini kan politik adu domba sebenarnya Pak Ustaz, ya. Betul. Ketika ada kabar buruk dan lain sebagainya, ternyata tabayun itu harus sangat diperlukan sebagai mana Nabi ajarkan Pak Ustaz. Betul. Jadi memang Islam itu sebenarnya udah betul-betul sempurna sebagai solusi terhadap persoalan kita. Iya betul. Islam itu sangat-sangat menekankan tabayun Betul. ketika kita menerima kabar. Apalagi kabar itu keluar dari mulut orang-orang yang fasik. Nah itu Pak Ustaz. Iya, ada di Al-Qur'an itu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Iklan Pak Ustaz. Kok lewat itu? Iklan lewat. Nggak permisi mau ngajar itu. Kenapa dilewat tengah? Iya. Jadi ketika ada seseorang, apalagi dia fasik, membawa sebuah kabar, Kabar. Islam mengajarkan fatabayyan, Tabayun. tabayun gitu. Sehingga tidak ada dugaan, tidak ada kecurigaan yang mudah diadu domba itu sih. Akhirnya kejadian-kejadian kayak dulu tuh nggak kejadian sebenarnya. Nggak kejadian, betul. Tapi itulah Sejarah. sebuah sejarah yang harus kita pelajari dan kita pegang teguh. Oke, Di. Gimana? Siap ente ya? Siap Pak Ustaz. Ayo, di los ya. Oke. Oke, sahabat siar, jangan kemana-mana. Tetap di Siar Dalam Gelap. Atma. Iya bener. Bismillah. 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 Ya ya kayyum rahmatika nastaghis wa subhanana su'alana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Cuma sama tangannya. Bismillah.
Itu makhluknya nih. Sunnah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya lucu nih. Boleh saya tahu dengan Aki siapa ini? Aki baik. Aki baik. Oke, Aki baik. Aki baik. Aki tinggal di tempat ini. Aki berkelana. Ya? Aki berkelana. Aki berkelana. Tapi kenapa tiba-tiba Aki bisa sampai tempat ini? Tadi tos di itu lain di masjid. Di masjid? Emang ada masjid sini? Oh. Tapi Aki tahu tempat ini apa itu dulunya? Tuh. Nggak tahu? Waduh, Aki berkelana dari mana berarti ini? Aki ker di masjid. Di masjid ngapain, Ki? Luruskan. Luruskan, Jang. Naon, Ki, yang diluruskan, Ki? Loba niat lu teu bener. Iya, Ki. Karunya eta almarhum. Almarhum. Berarti Aki tahu dong, di sini banyak orang-orang yang meminta kepada makhluk. Karunya, Jang. Pangluruskeun. Tapi alhamdulillah tadi ada makhluk dari sini sudah memeluk ajaran agama Islam, Ki. Insya Allah. Lain makhluk na jelemana. Ya, Luruskeun. kan dimulai dari makhluknya dulu, Ki, yang membisikkan, baru nanti ke makhluk atau manusianya. Jauh-jauh niat jero hate pas. Emang Aki kalau tahu kayak gitu diem aja? Eta lain tugas Aki. Karunya, Jang. Kalau tugas Aki apa dong kalau gitu? Aki berkelana, mampir. Musafir, Pak Ustadz. Musafir. Musafir Ramadan ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenal ya, Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Hampura pangluruskeun eta Insya Allah. Salah satu, salah satu budak letik nepi ka kolot. Betul. Dari Datang kecil. jauh-jauh ti itu niatna, masyaallah. Nah, itu salah satu kita Eta makam lain makam sembarangan. Iya, kita juga salah satu apa namanya tujuan kita. Bejakeun ka jelema-jelema nu di ditu manusia. Betul, Kudu betul. boga adab di makam teh. Seperti itu ya. Maka tujuan nu hiji nu lain diticakan di langkahan. Aduh, Kumaha eta adabna? Iya, betul, Ki. Kita juga ada mengadakan liputan kegiatan di tempat ini dalam rangka itu mengingatkan saudara-saudara kita yang muslim. Diingatkan. Iya, betul. Jadi menurut Aki dunia bae nu dipikiran. Oh, begitu. Allah. Sedih hati kita. Masya Allah. Tapi adanya sikap manusia seperti itu ada campur tangan bangsa Aki juga nggak kira-kira ya? Sebagian ayah. Sebagian ada ya. Tapi di luar karena bisikan datang ke dia. Jadi makhluk-makhluk yang dari luar. Iya. Hari bangsa manusia mah gampang kegoda.
karena Masya Allah. bisikan. Iya, itu yang lemah iman itu Ki. Ti imah niatna naon geus ti dieu. Ayangna dunia bae. Emang kebanyakan tuh apa sih yang mereka minta itu Ki? Sepan geus ningali ka ditunya. Iya. Mereka minta harta, Kumaha pejabat. menurut saya teh? Ya menurut saya sih kalau berkaitan dengan ziarah itu memang Eta bagi jelema nu boga ieu iman. Iman kudu di dieu, kudu di jero, ulah di luar. oh, iman harus di dalam ya, di hati ya. Jero. Betul. Jero. Jero ya. Karang bisa mikirin. Aki Jelema naon teka di budak leutik tepi ka kolot. Masya Allah. Isuk nepi ka isuk deui. Dan itu sudah berlangsung lama Ki. Geus lila. Terus selain kami ada juga nggak upaya-upaya tokoh-tokoh ulama misalnya yang mengingatkan itu? Pasti ada itu. Ya? Jelema hese ca di mana-mana. Memang karena lemah iman dan lemah ilmu mungkin seperti itu. Hakimun diceritakeun, Masya Allah sedih. Iya Ki, bener Ki. Nyana teh lain makam samarangan, sok bae. Ya Ki, maksud itu makam siapa itu Ki? Tanu di jero. Yang di dalam. Masya Allah. Makam amunnya nabi bisa nempoti itu. Cari nyana cari. Emang ada makam masa di dalam? makam Maulana Hasanuddin ya Ki yang dimaksud. Hakim Mambung nyebutkan, Hakim Mambung dikasalahan. Yang maksud makam itu di tempat ini atau di di masjid? Oh, Masjid Agung. Masjid Agung, Iya, di masa. makam Maulana Hasanuddin. Iya, banyak. Kudu diluruskan. Iya Ki. Kita akan selalu memberikan pelajaran. Ziarah itu syariat Islam. Tapi Kita kudu boga adab. iya Tujuan kayak betul. jenuh Harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita umat Islam mintanya ke makam para wali. Makanya kia yang kadia kia yang asuh. Nampak imah beda. Ya, aduh, Masya Allah. Oh seperti itu ya. Tolong luruskan. Terus bajakan ke pengurus nadi itu. Pengurus ya. Loban, untuk bener loban. Seperti itu. Ulah sok seserahkahan bae, masing-masing geus aya bagianna. Oh seperti itu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi masukan positif. Karunya jangan ke almarhum. Iya betul. Oh berarti ini makhluk yang di Masjid Agung. Dan ini memang nggak terjadi di Masjid Agung Banten aja. Hampir semua masjid-masjid yang di dalamnya ada makam para wali itu sangat mengenaskan kadang. Iya benar. Sangat mengenaskan. Tolong luruskan. Insya Allah kita akan bantu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Bagaimana tata cara berziarah menurut baginda Rasulullah SAW. Karunya ke almarhum. Almarhum teh Mereka kan para wali Allah itu, para pensiar agama itu. dikitukeun kumaha juga kan. Tapi Aki sendiri ada upaya nggak untuk mengingatkan bangsa Aki yang kadang suka? Kita bisa nanaona. Oh Aki nggak bisa apa-apa ya. Tapi atau di makhluk-makhluk dari bangsa Aki ada juga nggak para pendakwah mereka? Eta khusus di bangsa Aki. Hari jelema kumaha ieu na. Oh gimana imannya? Kanjengnya make wayagena apa? Make prinsip, make ieu sopan. Luarna doang. Warna doang. Masya Allah. Aki sendiri udah lama masuk Islam ya? Boleh saya tahu siapa yang mengislamkan Aki ini? Aki berkelana. Oh, Aki berkelana. Tapi pasti ada yang mengislamkan Aki. Dari bangsa manusia atau bangsa jin yang mengislamkan Aki? Bangsa jin. Oh, bangsa jin. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Iya. Luruskan. Iya, insya Allah kita akan luruskan. Dan saya minta juga Aki juga ngebantu minimal melalui doa.
Hari doa insya Allah. Nah, ini penting doa. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada umat Islam seluruhnya. Hatena, Hati. niatna, Betul Ki. namun geus datang ke masjid. Ya udah jangan nangis di sini Ki, jangan nangis di sini. Kita cari informasi ini Ki. Ya. Kesempo. Kelihatan. Ah ya udah saya hargai informasi itu. Cuman kalau berbicara tentang sejarah misalnya, Aki tahu tentang sejarah terutama tentang Keraton Surosoan itu sendiri. Aki mah sekedar tahu. Apa? Oh, sekedar tahu. Apa yang Aki ketahui tentang sejarah Keraton Surosoan Nanti atau Aki Kerajaan salah. Banten? Takut salah. Nggak apa-apa Ki. Salah nggak ada hukum. Aki lain pribumi dia. Bukan dari Oh. Aki asalnya dari mana kalau begitu? Aki berkelana wae. Berkelana. Lempo-lempo tempat keskiras. Oke lah kalau begitu Ki. Iya, saya hargai Aki telah datang dan menceritakan apa yang Aki rasakan. Ya walaupun sebenarnya bukan tempat curhat ini. Kemari aya bencana. Ada bencana apa itu? Sahan orang dia. Tanya wae. Oh. Iya, ada banjir ya? Oke. Karena memang banyak ini. Petanda. Betul Ki. Karena Kudu mikir. iya Kudu Ki. eling. Kudu eling. Ya insya Allah itu. Tempatna di alusan biar Iya. nyaman, biar khusyuk. Kunaon diji. Iya Ki. Dan itu bukan terjadi di situ aja Ki. Jadi tempat-tempat kayak misalnya puing-puing dari Keraton Surosoan itu kadang suka dimanfaatkan oleh orang-orang pemuda-pemuda Islam untuk pacaran, melakukan kemaksiatan. Itu yang sangat disayangkan. Karena apa? Efek dari kemaksiatan itu bukan terjadi hanya pada dirinya. Hari dunia memual dibawa mati. Dunia nggak dibawa mati. Ini orang pacaran Ki, pacaran. Masalah dunia. Karena banyak tadi saya lihat itu pemuda-pemudi, padahal mereka belum resmi, belum halal. Kemun Allah nggak semurka. Kenapa? Barabenya. Insyaallah. Kuat cerita. Dan ini perlu diingatkan, jangan dijadikan tempat-tempat seperti itu sebagai tempat-tempat maksiat. Karena Geus efek itu banyak. ditandakan ku alam. Biar eling. Iya Ki. Oke Ki kalau begitu. Ya. Oke lah, saya hargai Aki telah datang. Mudah-mudahan ini bisa membawa hikmah kepada semua masyarakat dimanapun berada tentang mensikapi sebuah makam waliullah. Jangan sekali-kali walaupun wali itu dekat kepada Allah, jangan meminta kepada mereka. Tapi jadikanlah kuburan-kuburan mereka sebagai satu peringatan kepada kita, dan kita berusaha untuk menjadi penerus dari kebaikan-kebaikan yang pernah mereka ajarkan kepada kita. Doa nu bener. Doa yang benar. Ah, seperti apa Ki doa yang benar itu, coba? Saya pengen tahu. Loba. Ah, satu aja Ki. Kalau emang kebanyakan. Minta ke Gusti Allah. Minta ke Gusti Allah. Kudu eling. Ulah mikiran dunia bae. Oke. Ada doa spesial nggak yang Aki suka panjatkan kepada Allah itu? Orang cuma minta diampunin dosa. Oh, diampunkan dosa. Oke lah Ki kalau begitu Ki. Aki tinggal di sana sendiri berarti ya, karena Aki sebagai musafir. Dan setelah dari Masjid Agung, Aki mau kemana lagi itu? Kita kuat. Aki nggak kuat. Nggak kuat kemana? Oh, jadi Aki tinggal di situ. Berarti udah nggak jadi musafir lagi. Aki mau pergi aja. Mau pergi aja. Oh ya udah Ki, nggak apa-apa Ki. Mudah-mudahan Aki mendapatkan. Tolong sampaikan. Sampaikan kepada siapa Ki? Kepada pengurus di sana. Pengurus. Oh, kita nggak punya wewenang. Jangan disalahgunakan. Iya, Aki aja yang kasih tahu langsung. Temuin mereka. Bukan ranahnya Aki. Bukan wilayahnya dia. Oh, bukan wilayah. Itu juga sama Ki. Bukan ranah kita juga. Iya, bukan ranah kita juga itu. Yang jelas, Nanti mudah-mudahan media ini bisa menjadi
masukan-masukan gitu bagi mereka-mereka yang nonton, baik pelaku ataupun penanggung jawab suatu tempat, jangan sampai melakukan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita lain makam sembarangan. Iya, udah tahu gitu, itu bukan makan sembarangan, itu makan orang. Iki, ada pesan lagi nggak? Cukup, itu saja. Itu aja ya. Diluruskan. Diluruskan. Emang bengkok itu makamnya? Enggak, orang-orang yang datang. Loba nu bengkok, udah datang kan itu loba nu bengkok. Oh, yang datang ke sana saya kira makamnya bengkok perlu dilurusin. Oh, yang datang itu perlu diluruskan. Oke Ki, insya Allah Ki. Mesti beres. Ya apalagi mereka juga punya. Masih keneh baik kurang. Oke, sip lah kalau begitu. Oke Ki. Oke Ki kalau begitu. Iya. Saya hargai Anda telah memberikan informasi kepada kami. Iya Ki, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Aki pamit. Aki? Pamit. Oh pamit. Baiklah Ki kalau begitu Ki. Ya hati-hati di jalan Ki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat siap. Tadi kita sudah berbicara dengan Aki Bongkok. Dia Aki itu Bongkok. musafir ya, dan menceritakan tentang Kesedihan dia, Ustaz. kesedihan dia. Kita juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan kesedihan dia, cuman mungkin dia merasakan adanya para peziarah yang mencoba untuk meminta kepada makam para wali gitu. Padahal mereka itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Berziarah merupakan syariat Islam dan hal itu disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun ingat, tata cara berziarah pun harus kita sandarkan kepada anjuran atau bimbingan petunjuk Rasulullah SAW. Jangan disalahgunakan karena memang sangat rentan. Ya, betul Ustaz. Sangat rentan ya, masalah tauhid akidah itu sangat rentan. Tipis Ustaz. Tipis. Yang mudah-mudahan dialog tadi bisa membawa manfaat kepada kita. Ini mau kemana ini buaya satu nih? Ada makhluk lain ya Ustaz. Iya. Coba tanya ini buaya atau? Assalamualaikum warahmatullahi huda. Kenapa ada tiba-tiba masuk? Oh, nyari pemimpinnya Pak Ustaz? Nyari pemimpinnya? Pemimpin siapa yang ada maksud? Pemimpin saya. Anda wujudnya apa ini? Hah? Bu Ayah atau Pak Ayah? Mana pemimpin saya? Pemimpin siapa yang Anda maksud? Apakah Pangeran Cakra? Dibawa kemana beliau? Oh, dia alhamdulillah udah masuk Islam. Saat ini telah berada di ujung kulon. Emang Anda tadi dari mana? Kok Anda nggak disuruh kumpul, nggak datang? Iya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.